Pemirsa, pemerintah pusat memutuskan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 7 provinsi dengan beberapa wilayah kabupaten kota yang menjadi prioritas. PPKM kembali diperpanjang hingga 22 Februari 2021 yang tertuang dalam Surat Instruksi Kemendagri Nomor 3 Tahun 2021. Namun ada perbedaan dalam PPKM perpanjangan kali ini yang ditambah dengan sebutan PPKM berbasis mikro. Akankah kebijakan PPKM mikro efektif meredam wabah COVID-19 di satu sisi dan memberi peluang ekonomi tetap berjalan dengan baik? Untuk membahas ini sudah bergabung bersama kita Bang Arif Rahman Hakim, yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Bang Arif. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, terkait dengan PPKM Mikro, bagaimana tanggapan? Maaf, suaranya kurang ini ya Pak Adi ya. Bang Arif, terkait PPKM Mikro ini, bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana di Bekasi sendiri? Apakah berjalan secara efektif, Bang Arif? Kurang jelas Pak suaranya nih. Kurang jelas ke saya di sini. Baik, Bang Arif, terkait penerapan PPKM Mikro yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya di 7 provinsi yang ada di Pulau Jawa khususnya. Seperti apa penerapannya di Kota Bekasi, Bang Arif? Ya, di Kota Bekasi sendiri sampai tadi pagi, mulai dari pagi, siang sampai sore, kondisinya masih sama lah dengan PPKM sebelumnya. Apalagi sekarang ini ada kelonggaran dari PPKM sebelumnya. Jadi kalau saya melihat apa yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri 03/2001 ini pernah kita terapkan di Kota Bekasi, Mas Adi. Jadi pertengahan tahun 2020 kita sudah pernah menerapkan RW siaga, karena memang kalau kita melihat dari instruksi Menteri, ini kan ada keterlibatan ke depan ini pada PPKM Mikro ini RT RW akan dilibatkan. Jadi itu sudah pernah kita lakukan di Kota Bekasi pertengahan 2020 dalam program RW siaga lah. Artinya memang kita akui lah segala macam bentuk upaya pemerintah untuk meminimalis penyebaran virus COVID-19 ini kita akui lah, kita hargai lah. Tetapi kembali lagi kita perlu juga pengawasan yang ketat dari aparaturnya. Baik, jika sudah dilakukan seperti RT dan RW siaga yang untuk di Kota Bekasi sendiri dan sekarang ada dinamakan dengan PPKM Mikro dan khususnya di Kota Bekasi. Apakah sejauh ini dirasakan belum efektif atau seperti apa, Bang Arif? Iya, ini kan ada peluang terbuka lah untuk sektor usaha lah. Pertama, sektor usaha, kalau kemarin kita ngelihat kan agak lesu lah sektor usaha. Bagaimana masyarakat dihadapkan dengan satu persoalan yaitu wabah, tetapi satu persoalan lagi ekonomi. Jadi di PPKM Mikro ini ada kesempatan lah masyarakat untuk membuka lagi usahanya, jam malamnya juga sudah ditambah di jam 9 malam ya. Berharapnya sih di program saat sekarang ini PPKM Mikro dapat membuka peluang usaha masyarakat lah. Tetapi memang satu sisi lain kita harus tetap kencang untuk menerapkan protokol kesehatan sendiri di Kota Bekasi. Baik, akan tetapi Presiden sebelumnya mengatakan bahwa PPKM ini juga tidak berjalan efektif ini Bang Arif, di mana khususnya dalam menurunkan penularan COVID-19. Lalu apakah ada kesalahan dan menurut Anda Bang Arif, di mana letak kesalahan ini menurut Anda dalam penerapan PPKM Mikro ini? Suaranya kurang jelas ini Mas Adi ya, suaranya kurang jelas ke saya nih. Agak berisik ya. Baik, Bang Arif, terkait dari penerapan PPKM ini di mana Presiden sebelumnya mengatakan belum cukup efektif dalam menurunkan penularan COVID-19. Menurut Bang Arif sendiri letak kesalahannya di mana ini? Nggak kedengeran nih suaranya nih. Kurang jelas Mas Adi suaranya. Baik, kalau jika dikatakan Presiden sebelumnya mengatakan ini belum berjalan efektif, pandangan Anda seperti apa Bang Arif? Nggak kedengaran pertanyaannya, tidak terdengar.
Baik, Bisa diulang lebih. Baik, Bang Arif, terkait dari Presiden yang mengatakan sebelumnya bahwa PPKM ini tidak berjalan dengan efektif. Lalu menurut Anda seperti apa? Apakah ada kesalahan dalam pelaksanaannya? Oh iya, jadi kalau Presiden itu mengatakan PPKM yang lalu tidak efektif, itu memang sebuah kenyataan lah. Jadi memang kembali lagi, ini yang diperlukan adalah pertama kesadaran masyarakatlah sendiri. Jadi di Kota Bekasi ini juga sudah ada Perda ATHB, Tatanan Hidup Baru lah. Jadi sanksi sudah ada, tapi kembali lagi, ini kesadaran masyarakat sendiri dalam proses bagaimana bisa meminimalis wabah ini ada di tanah air kita, khususnya di Kota Bekasi. Jadi kalau kita lihat kemarin dianggap tidak efektif, ini memang tidak efektif karena sektor ekonomi itu menjadi sangat lesu lah. Apalagi kita melihat di Kota Bekasi sendiri, para pengusaha-pengusaha juga menjadi berdampak sangat dahsyat lah. Di samping sisi lain masyarakat juga tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga penyebaran COVID-19 ini, tetapi dalam sisi lain ada keperluan-keperluan yang harus mereka bisa jalankan lah, seperti ya usaha, dagang, dan lainnya. Baik, untuk sejauh ini Kota Bekasi sendiri apakah terus mengalami peningkatan dalam kasus COVID-19 atau sebaliknya? Bang Arif. Bekasi sendiri sekarang memang sedang meningkat, Pak. Sedang meningkat, Pak Hadi. Jadi sampai tembus 17.000 lebih lah masyarakat yang terpapar COVID-19. Kota Bekasi ini kan kota yang sangat sibuk lah. Dengan begitu banyaknya mobilisasi masyarakat, begitu banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat, tidak seperti wilayah-wilayah di daerah lainnya. Jadi ya cukup tinggi lah. Sampai kemarin kita sama-sama tahu juga di media juga cukup ramai bahwa tempat-tempat rumah sakit ini penuh untuk pasien-pasien COVID. Baik, terkait rumah sakit sendiri apakah untuk saat ini masih terus diusahakan untuk disediakan dari pemerintah Kota Bekasi sendiri? Bang Arif. Gimana Pak? Ulang Pak, nggak jelas ini suaranya. Untuk rumah sakit sendiri, untuk ketersediaannya seperti apa? Apakah terus ditambah dan pihak dari pemerintah Kota Bekasi terus menambah untuk tempat-tempat isolasi untuk para pasien COVID-19? Suaranya kurang ini nih Mas Adi nih, kurang bagus ya. Baik, Mas Arif, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang di Nusantara Malam hari ini. Terima kasih. Okay. Selamat malam dan terima kasih.